dan ketiga rekan saya, Melisa Partikasari, Rezky Amalia, dan Husnul Kamila. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Psikologi Orang Dewasa yang diampu oleh Yang Terhormat Ibu Ratna Sari Dewi MPD dan Yang Terhormat Ibu Sylvia AR MPD. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai ciri-ciri dan tugas perkembangan pada masa dewasa dini. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang ciri-ciri masa dewasa dini. Yang pertama, masa dewasa dini merupakan masa pengaturan di mana setiap individu itu sudah mulai bisa bertanggung jawab terhadap diri mereka sendiri sebagai orang dewasa. Yang artinya, pada laki-laki itu sudah mulai bisa mengemban tanggung jawab untuk bekerja sesuai dengan karir mereka sendiri. Selain itu, wanita juga sudah mulai bisa bertanggung jawab terhadap diri mereka sendiri karena mempersiapkan diri mereka sebagai seorang ibu dan pengurus rumah tangga. Yang kedua, masa dewasa merupakan masa usia produktif, di mana setiap orang dewasa cepat atau lambat akan segera menikah dan memiliki status sebagai kedua orang tua atau orang tua, di mana status menjadi seorang orang tua itu merupakan status yang sangat diidam-idamkan dan sangat diinginkan oleh setiap orang dewasa. Yang ketiga, masa dewasa dini merupakan masa puncaknya masalah, di mana pada masa ini setiap permasalahan yang dihadapi oleh orang-orang dewasa merupakan masalah yang sangat kompleks dan begitu banyak. Masalah-masalah yang ditemui oleh orang dewasa itu sangat berbeda dengan masalah yang ditemui oleh pada anak remaja yang sebelumnya. Yang keempat, pada masa dewasa ini merupakan masa ketegangan sosial, di mana pada masa ini orang dewasa sudah mulai bisa mengatur emosi yang mereka alami untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi dengan secara tenang dan damai. Yang kelima, masa dewasa dini merupakan masa yang keterasingan sosial, di mana pada masa ini masa yang sangat memiliki hasrat untuk bersaing, untuk berkompetisi dengan orang-orang lain menyangkut bidang karir yang mereka hadapi untuk masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnul Kamila. Di sini saya akan memaparkan materi yaitu pada masa dewasa dini sebagai masa pengaturan. Pada masa ini, individu menerima tanggung jawab sebagai orang dewasa. Misalnya seorang laki-laki mulai membentuk bidang pekerjaan yang ditangani sebagai karirnya. Dan sedangkan wanita diharapkan mulai menerima tanggung jawab sebagai ibu dan pengurus rumah tangga. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi tentang pada masa dewasa dini sebagai usia reproduksi. Pada masa ini, seseorang mulai alat-alat reproduksinya telah mencapai kematangan dan sudah siap untuk melakukan reproduksi. Oleh sebab itu, pada masa dewasa dini ini alat reproduksi seseorang itu hampir sempurna. Masa dewasa dini sebagai masa bermasalah. Dalam tahun-tahun awal masa dewasa, banyak masalah baru yang harus dihadapi seseorang. Masalah-masalah baru ini dari segi utamanya berbeda dari masalah yang sudah pernah dialaminya sebelumnya. Setiap masa dalam kehidupan manusia pasti mengalami perubahan, sehingga seseorang harus melakukan penyesuaian diri kembali terhadap dirinya maupun lingkungannya. Demikian pula pada masa dewasa awal ini, seseorang harus banyak melakukan kegiatan penyesuaian diri dengan kehidupan perkawinan, peran sebagai orang tua, dan sebagai warga negara yang sudah dianggap dewasa secara hukum.
Perkenalkan, nama saya Reski Amalia, saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Bimbingan dan Konseling. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang masa dewasa dini sebagai masa ketegangan emosional. Masa dewasa dini atau masa dewasa awal merupakan masa yang penuh dengan masa ketegangan emosional. Ketegangan emosional seringkali ditempatkan dalam ketakutan atau kekhawatiran. Ketakutan atau kekhawatiran yang timbul ini pada umumnya bergantung pada tercapainya penyesuaian terhadap persoalan yang dihadapi pada suatu saat tertentu atau sejauh mana sukses atau kegagalan yang dialami dalam penyelesaian persoalan. Atau bisa dikatakan, pada masa ini banyak individu sudah mampu memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi secara baik sehingga lebih stabil atau lebih tenang. Baiklah teman-teman, sekian pemaparan materi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.